Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Ratu Ananda Salsabila dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi Universitas Lampung. Di sini aku akan bahas materi mengenai hubungan antar etnis di Indonesia. Yuk langsung aja simak materinya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman etnis yang terdapat di daerah masing-masing, dengan ditandai oleh adanya suku-suku bangsa yang masing-masing mempunyai cara hidup dan kebudayaan yang berbeda-beda, tetapi tetap hidup secara berdampingan dan memiliki hubungan kekerabatan antara yang satu dengan yang lainnya. Seperti yang kita ketahui, untuk melihat komposisi etnik di Indonesia, kita dapat menggunakan 3 dimensi. Yang pertama ada dimensi historial. Hubungan antar etnis di Indonesia tidak lepas dalam sejarah dan bagaimana negara mengatur hubungan tersebut. Salah satu cara untuk melihat komposisi etnis adalah dengan melihat peta demografi penduduk. Namun, informasi mengenai komposisi kelompok etnik di Indonesia hanya dapat dilihat pada data sensus penduduk tahun 1930 yang dilakukan oleh pemerintah Belanda, dan sensus tahun 2000 di mana Badan Pusat Statistik Indonesia pertama kalinya memasukkan pertanyaan seputar etnisitas. Yang kedua, ada dimensi struktural sosial. Struktur sosial merujuk pada pola pembedaan dalam kehidupan sosial, dan pola pembeda ini menimbulkan suatu susunan atau komposisi posisi maupun kedudukan seseorang atau sekelompok orang di antara anggota masyarakat yang lain. Pola-pola pembeda ini dapat dilihat dari berbagai dimensi. Pada struktur sosial dimensi horizontal, seluruh masyarakat berdasarkan karakteristiknya terbagi dalam kelompok-kelompok sosial yang memiliki derajat kedudukan yang sama. Sedangkan pada dimensi vertikal berkaitan dengan susunan kedudukan atau peran secara vertikal atau bisa disebut juga stratifikasi sosial. Lalu yang terakhir ada dimensi interaksi kelompok. Interaksi kelompok atau interaksi sosial merupakan hubungan atau proses komunikasi yang melibatkan 2 orang atau lebih. Sebagai makhluk sosial, tentu manusia akan saling berinteraksi satu sama lain, baik dalam lingkungan keluarga atau masyarakat. Yang dimaksud dimensi pada interaksi sosial adalah waktu berlangsungnya interaksi sosial tersebut, bisa di masa lampau, di masa sekarang, atau bahkan di masa yang akan datang. David Brown menyebutkan 3 pola pembentukan identitas nasional masyarakat di Asia Tenggara setelah masa kolonial, yaitu etnokultural nasionalis, atau bisa disebut juga paham kebangsaan yang menggunakan sentimen etnis, agama, atau ras sebagai basisnya, yang dimana negara memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Keanggotaan suatu bangsa tersebut bersifat turun-temurun. Lalu yang kedua ada multikultural nasionalisme. Seperti negara Indonesia, masyarakatnya memiliki keberagaman yang cukup kompleks, di mana dalam satu negara memiliki banyak perbedaan, mulai dari perbedaan suku, bangsa, agama, bahasa, dan perbedaan adat istiadat. Lalu yang terakhir ada civic nasionalisme. Pada civic nasionalisme, tidak ada kebudayaan yang dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan kebudayaan lainnya. Masyarakat hanya perlu mengikuti prinsip-prinsip negara dan institusi politik untuk dianggap warga negara yang setara. Nah, pola civic nasionalisme ini mempercayai bahwa setiap orang membutuhkan identitas nasional untuk mendapatkan kehidupan yang lebih. Nah, gimana nih menurut teman-teman mengenai etnis yang ada di Indonesia? Keberagaman budaya yang dimiliki masyarakat Indonesia pada dasarnya adalah sebuah potensi untuk membentuk identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Oke, mungkin sampai di sini saja bahasanku mengenai hubungan antar etnis yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.